Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua anak-anak yang ibu sayangi. Anak soleh, solehah. Masih belajar dari rumah demi memperkecil dampak COVID-19. Anak-anak ibu, hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran tematik tema 1 subtema 2. Ya, pembelajaran kali ini dengan muatan IPS. Pelajaran sebelumnya telah kita bahas bagaimana negara-negara di Asia Tenggara membuat suatu lembaga atau organisasi untuk dapat bekerja sama memenuhi kebutuhannya di regional atau kerjasama antar kawasan Asia Tenggara. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana persebaran hewan dan sumber daya alam yang ada di Asia Tenggara, khususnya negara-negara ASEAN. Anak-anak ibu, kemarin kita sudah mempelajari tema 1, subtema 1 tentang tumbuhan. Nah, hari ini kita tetap mempelajari tema 1 masih dalam menyelamatkan makhluk hidup yang ada di muka bumi, terutama hewan. Hewan berada di seluruh kawasan Asia Tenggara. Ada hewan yang dilindungi karena merupakan ciri khas dan hanya dapat hidup di daerah itu sendiri. Contoh yang ada pada halaman pembelajaran kalian, ini adalah hewan ciri khas daripada Indonesia. Hanya ada di Pulau Komodo. Nah, Pulau Komodo berada di Nusa Tenggara di Indonesia. Hewan ini tergolong hewan reptil, yaitu hewan yang mirip seperti dengan kita, tetapi ukurannya sangat panjang, rata-rata 2-3 meter. Perkembangbiakannya di antara bulan Mei dan Agustus. Komodo betina meletakkan telurnya di lubang yang telah digalinya. Satu lubang berisi 20 telur. Setelah 7-8 bulan, telur akan menetas menjadi kadal-kadal kecil yang menghabiskan tahun-tahun pertamanya di atas pohon. Komodo akan menjadi dewasa setelah berumur 5 tahun dan dapat hidup hingga 50 tahun. Ya, anak-anak, ini merupakan ciri khas daripada Indonesia atau satwa yang kita lindungi. Keberadaannya dapat berfungsi banyak untuk hal-hal yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, patut untuk kita lindungi dan kita pelestarikan. Selanjutnya, ada juga hewan lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Contohnya, gajah. Gajah putih merupakan hewan endemik, yaitu hewan yang dapat hidup dan hanya terdapat dilestarikan dan dapat bertahan hidup di daerah tertentu. Hewan ini berada di Thailand, sehingga Thailand mendapat julukan negara gajah putih, seperti semboyan atau julukan negara yang telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Gajah putih dianggap sebagai hewan suci umat Buddha. Thai karena gajah putih merupakan kendaraan Siddhartha Gautama saat betapa untuk mendapatkan wahyu. Gajah merupakan hewan mamalia dengan periode kehamilan yang panjang. Seekor gajah mengandung dari 18 bulan hingga mencapai 2 tahun. Oleh sebab itu, hewan ini sangat langka untuk berkembang biak banyak. Seekor induk daripada gajah hanya dapat melahirkan 4 ekor anak dalam seumur hidupnya, yang mungkin mencapai 70-80 tahun. Kita lanjutkan, anak-anak. Untuk burung yang anak-anak dapat lihat di gambar ini,
Burung ini adalah burung jalak Bali. Ya, dia merupakan burung endemik juga yang dapat bertahan hidup hanya di daerah tertentu karena kecocokan untuk dapat ekolokasi atau bertahan hidup dan beradaptasi mencoba untuk hidup di daerah tersebut. Cocok hidup intinya. Di Pulau Bali, Indonesia, burung jalak Bali memiliki jambul berwarna biru di sekitar matanya. Karena ini gambarnya tidak berwarna, maka di sini dijelaskan. Bulu ekor dan sayap berwarna putih. Selain itu, bulu daripada burung ini semuanya berwarna putih. Ukuran burung sekitar 20 sampai 25 cm. Burung ini suka makan jambu, jangkrik, cacing, dan pepaya. Burung jalak Bali merupakan jenis hewan yang dilindungi di Indonesia karena dia tidak tahan atau beradaptasi untuk daerah-daerah yang lain sehingga hanya berada di daerah tertentu seperti Bali. Oleh sebab itu, orang Bali sangat melakukan pemeliharaan yang baik untuk satwa tersebut. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di mana persebaran sumber daya alam juga berlaku di daerah-daerah atau negara-negara Asia Tenggara. Brunei Darussalam merupakan salah satunya. Negara ini terletak di negara Asia Tenggara yang mengandalkan sumber daya alam devisa utama. Hasil tambang utama Brunei Darussalam adalah minyak bumi dan gas alam yang sangat banyak atau besar, sehingga disebut dengan negara julukan petrodolar. Lain halnya dengan Filipina, ditanami padi dan jagung yang separuhnya juga ditanami kelapa, abaca, rami, pisang, tebu, nanas, dan tembakau. Hutan di negara ini sekitar 40% dari wilayah Filipina. Kebanyakan industri mengelola hasil pertanian dan bahan mineral. Filipina juga mengimpor banyak minyak mentah dan mesin-mesin gandum dan lain sebagainya. Ekspor berbagai peralatan elektronik, kain, buah, sayur, dan hasil hutan. Pertanian Thailand memegang peranan utama menyumbang 17% GNP. Menyerap sekitar 73% seluruh daripada tenaga dan tanah pertanian mencakup 40% wilayah Thailand. Rekayasa di bidang pertanian maju pesat. Hasil utamanya yaitu padi, yang biasa juga disebut dengan lumbung padi Asia Tenggara. Komoditas lainnya berupa tebu, kelapa, singkong, tembakau, dan tapioka. Hutan Thailand seluas 15 juta hektar, lebih daripada sebagian besar ditumbuhi oleh jati dan hasil ekspor lainnya. Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat-alat transportasi, juga elektronik, dan barang-barang yang harus langsung dihabiskan atau dikonsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang mempunyai pendapatan paling tinggi. Lanjut. Nah, anak-anak, Indonesia juga tidak kalah dengan negara-negara yang telah Ibu sebutkan sebelumnya. Kita memiliki minyak bumi, timah, tembaga, besi, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia juga menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, tembakau. Sedangkan hasil lautnya, ikan tuna, udang, serta perkebunannya juga dapat mengekspor atau dapat mengekspor teh dan kopi yang sangat harum namanya di belahan dunia, selain di ASEAN. Selanjutnya, penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Baik anak-anak, itu kira-kira persebaran daripada sumber daya alam yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Di sini ada latihan. Ananda boleh melakukan latihan
untuk mengisi tabel di bawah ini, tetapi tidak dikumpulkan. Nah, di sini contohnya kalau kita ingin melakukan bersama-sama boleh. Di sini kita akan pilih 2 negara ASEAN. Kemudian apa saja perbedaan ekonomi 2 negara? Contoh yang di sini ada Indonesia, kemudian ada Malaysia. Jadi kita tulis di sini negara Indonesia. Nah, di sini kita tulis negara Malaysia. Selanjutnya di sini kita akan tuliskan kehidupan ekonomi ya. Di sini hasil buminya kita bisa tuliskan ini ya, taruh di sini. Nah, kemudian juga menghasilkan ini kita taruh di sini untuk baris keduanya. Kemudian sumber daya lautnya mulai dari sini sampai sini. Kemudian hasil ekspor yang juga diekspor di sini adalah teh dan kopi. Selanjutnya untuk negara Malaysia, untuk di sini kita akan juga tulis begini, bermata pencaharian dalam bidang pertanian, taruh di sini, pertambangan dan perindustrian. Lalu baris keduanya adalah pertambangan menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Kira-kira itu anak-anak untuk melaksanakan latihan di rumah yang ini. Selanjutnya kita bisa lihat tugas untuk kalian. Nah, ini tugasnya. Jadi cukup dikerjakan di buku paket saja ya. Untuk objektif atau pilihan ganda ini ada 5 soal. Kalian bisa pilih jawabannya, kemudian langsung disilang. Juga di halaman selanjutnya ini nomor 3 sampai nomor 5 untuk objektif atau pilihan ganda, dan 5 soal juga untuk isian singkatnya. Jadi apa yang sudah kita bahas tadi juga sudah terpancar di dalam soal ini. Juga kalian kalau membaca dengan seksama akan menemukan jawaban-jawaban yang ada dan diinginkan di soal-soal tersebut. Kira-kira apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat untuk melaksanakan tugasnya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Dengan membaca hamdalah, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.